Polisi meringkus begundal pelaku ganjal ATM. Subdit 3 Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan menangkap pelaku kasus pencurian dengan pemberatan dengan modus ganjal ATM. Setelah menerima laporan dugaan pencurian, tim Opsnal Unit 2 Resmob Polda Metro Jaya dipimpin oleh Kompol Resa F. Marabesi dan K Unit 2, Reza Pahlevi langsung meluncur ke TKP melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi. Akhirnya pada Kamis tanggal 23 April tahun 2020 tim berhasil meringkus tersangka di berbagai lokasi. Ya pemirsa, ingin pengetahuan berita? Lihat rakyatmereka.news.com. Sajikan berita, bukan hoax. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan merilis satu pengungkapan yang dilakukan oleh teman-teman dari Resmob, ya, Subdit 3 Resmob di Krimum Polda Metro Jaya, yang telah berhasil mengungkap satu kasus pencurian dengan pemberatan. Modusnya adalah ganjal ATM. Ini sempat ada viral di media sosial, ya. Ada seorang driver Gojek yang mereka curhat karena merasa bahwa di dalam akunnya dia, ATM-nya dia itu ada yang mencuri. Itu kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. Ya, kurang lebih 100 juta rupiah yang dia kumpulkan selama ini. Ya, selama kurun waktu sekitar 7 tahun dia kumpulkan. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat di ini bagaimana dia dengan sangat sedih sekali. Dia kerja banting tulang pagi, siang, sore, malam dia bekerja untuk bisa mengumpulkan uang dengan harapan memang harapannya dia mau beli ini ya, berkeluarga ya rumahnya. Tetapi tanpa dia sadari tiba-tiba kok pada saat dia cek itu ada hilang sekitar 100 juta lebih di akunnya itu. Nah, ya, yang kemudian yang bersangkutan melaporkan ke Polda Metro Jaya oleh tim, kemudian melakukan penyelidikan. Tanggal 23 April telah berhasil menangkap para pelaku. Di sini ada sekitar 8 pelaku, semuanya ada 9, tapi satu melarikan diri DPO dengan inisial R. Ini adalah spesialis di bobol ATM. Ya, 8 orang ini 9 orang sebenarnya, tapi satu lagi ini kaptennya, ini yang berhasil kita amankan, ya. TKP setelah kita lakukan pemeriksaan awal, ada 3 TKP yang berhasil, yang sementara ini diakui. Yang pertama itu tanggal 27 Januari di ATM BNI Pasar Tegal Danas, daerah Bekasi. Ya. Kemudian tanggal 2 April itu di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan yang ketiga tanggal 23 April itu daerah Cibitung, Kabupaten Bekasi. Ya. Korban ini ada 3 yang melapor sesuai dengan TKP-nya. Yang pertama adalah inisial MA, ini kerugian saya katakan tadi, supir driver Gojek, ya, Gojek online. Ini MA kerugian sekitar 100 juta rupiah. Kemudian ada C sekitar 35 juta dan C ini 8 juta setengah. Ini baru awal pengakuan para tersangka, karena para pelaku ini juga sebagian besar adalah residivis. Ya, residivis sebagian besar, hampir semua, ya, hampir semua adalah residivis dan sudah pernah juga dalam penangkapan, sudah pernah dilakukan tembakan upaya dengan tembakan ulangi dengan tindakan tegas dan terukur, tetapi tetap masih melakukan para pelaku ini. Ya, 8 orang yang pertama saya sebut satu-satu dengan peran-perannya masing-masing. Para pelaku yang pertama adalah D. D ini adalah sopir dari kendaraan yang digunakan oleh tersangka. Jadi dia menunggu. Kemudian inisial K ini yang mengalihkan perhatian sekitar TKP, termasuk security ya, sama tukang. Jadi tukang parkir dan juga security itu dia alihkan tugasnya dia.
ya, pada saat di dekat-dekat ATM tersebut. Kemudian B ini yang joki, inisial B ini joki dan mendapat hasil dari kejahatan, dia adalah jokinya. Yang ketiga I, ini yang spesialis untuk melihat situasi bagaimana di TKP, baik sebelum dan setelah mereka melaksanakan tindak pidana tersebut. Dia yang mengawasi sekitar lokasi. Kemudian IM, ini adalah kaptennya. Mana? IM ada kan? Nah, itu adalah kaptennya. Dia yang kapten dan juga dia yang mengganjal. Ya, mengganjal. Serta juga menukar ATM milik korban. Itu modusnya. Kemudian RA, ini adalah perannya kapten juga. Dia kapten juga, tapi dia juga yang mengalihkan sekitar lokasi. Kemudian FT, ini yang menyediakan kendaraan dan juga merangkap sebagai sopir. Yang terakhir ATE, ini adalah perannya mengalihkan korban di sekitar TKP. Dan satu lagi yang masih DPO, inisialnya adalah R. Ya. Nah. Oke. Ini modus operandi mereka. Ya, ini saya jelaskan dulu. Modus operandi mereka adalah sasarannya semua tempat mesin-mesin ATM yang ada di sekitar SPBU, Alfamart, dan juga Indomaret. Ya. TV Rakyat Merdekanews.com, berita kriminalitas dari Polda Metro Jaya. Muhammad Effendi Muslim dan Fahri melaporkan.